Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Hari ini kita masih belajar dari rumah bersama Bu Rahma. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Judul literasi kita hari ini adalah menjaga kesehatan dengan pola makan teratur. Mari kita baca bersama. Sarapan. Sarapan diartikan sebagai kegiatan makan dan minum dari jam 5 hingga jam 9 pagi. Kalau lewat dari waktu tersebut, bukan sarapan lagi namanya. Sarapan merupakan bagian penting dari konsumsi makanan sehari karena menyediakan energi dan zat gizi untuk memulai aktivitas. Selingan pagi. Selingan antara sarapan dengan makan siang alias brunch ini diperlukan bagi mereka yang sarapan di waktu lebih awal dengan menu yang gak terlalu berat. Selingan pagi dilakukan untuk menghindari makan berlebihan di waktu siang. Makanlah cemilan yang sehat seperti buah-buahan. Selanjutnya, yuk kita coba jawab pertanyaan. Apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Sudah sarapan semua, hebat! Berikutnya, menurut kalian apa manfaat dari sarapan? Ada yang mau mencoba? Supaya kita sehat. Ada lagi? Supaya kita mendapatkan energi. Semua jawaban benar dan hebat semua. Nah, selanjutnya Bu Rahma memiliki sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Yuk amati video di bawah ini. Berikutnya, hewan apa yang ada dalam video? Ada yang tahu tidak? Semuanya tahu dan semua benar. Ya, betul. Kambing. Yang berikutnya masih ada pertanyaan. Apakah makanan kambing? Ada yang tahu? Betul, rumput. Nah, berasal dari mana sumber energi yang diperoleh dari kambing? Kambing dapat dari mana? Betul sekali, dari rumput. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Yang pertama, menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, menganalisis rantai makanan. Yang ketiga, membuat karangan non-fiksi rantai makanan. Dan yang terakhir adalah membuat satu bagan rantai makanan. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya dengan mengamati sebuah video. Mari kita saksikan bersama. Selanjutnya, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bu Guru sudah memiliki peta pikiran. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian lihat. Selanjutnya, kita bahas bersama. Informasi yang ada dalam video rantai makanan tersebut. Pertama, siapa yang menjadi sumber energi atau produsen dalam video? Ya, betul, rumput. Siapa yang berperan sebagai konsumen ke-1? Betul, tikus. Berikutnya, mengapa peran produsen sangat penting dalam rantai makanan? Hebat, karena mereka sebagai sumber energi. Kemudian yang terakhir, apabila konsumen puncak punah, apa yang terjadi pada konsumen yang pertama?
Ya, konsumen satu akan berkurang jumlahnya. Nah, berikutnya Bu Rahma memiliki sebuah teks yang berjudul Rantai Makanan. Mari kita baca bersama. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Yaitu menentukan pokok pikiran. Setelah kalian menyimak dan membaca teks tersebut, selanjutnya kalian tentukan pokok pikiran yang ditemui di setiap paragraf. Baik paragraf pertama, kedua, maupun ketiga. Yuk, sekarang kita bahas dari LKPD menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran yang ditemui di setiap paragraf. Yang pertama, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Yang kedua, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Yang ketiga, komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu rantai makanan. Berikut adalah salah satu contoh dari bagan rantai makanan yang ada di sawah. Bisa kalian perhatikan, ada beberapa gambar. Ada 5 makhluk hidup yang berperan dalam rantai makanan di sawah. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kalian tentukan apa saja makhluk hidup sesuai dengan nomornya. Ya, mari kita bahas bersama. Jadi, rantai makanan yang ada pada sawah di nomor 1 yaitu adalah padi. Hebat. Yang kedua, ya betul, tikus. Yang ketiga, ular. Yang keempat, elang. Dan yang kelima adalah jamur atau pengurai. Semua hebat ya. Jadi dalam rantai makanan tersebut dapat diceritakan bahwa padi itu dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular. Kemudian ular dimakan burung elang. Dan kemudian elang mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Nah, berikutnya perhatikanlah. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi paragraf non-fiksi. Nah, untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah membuat daftar kosakata. Selanjutnya, kita akan membuat karangan non-fiksi. Perhatikan gambar yang ada. Ada 3 hewan pada layar. Selanjutnya, pilihlah salah satu gambar di atas. Apakah A, belalang, B, kambing, dan C. Berikutnya, langkah yang kedua adalah buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut yang telah kalian pilih. Selanjutnya yang terakhir, gunakan kalimatmu sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silahkan kalian kerjakan pada Google Classroom. Nah, kita akan berlatih soal. Soal yang pertama. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, apa ya pertanyaannya? Berdasarkan paragraf di atas yang merupakan informasi penting dalam paragraf tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Ada yang tahu? Ya,
Betul, adalah C. Predator adalah konsumen yang berburu makanan. Berikutnya adalah soal kedua. Perhatikan rantai makanan berikut. Sudah bisa kalian lihat? Sudah kalian perhatikan? Baiklah, ini soalnya. Berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah A, B, C, atau D? Ada yang mau menjawab? Ya, cepat sekali, betul. D. Ular berperan sebagai konsumen ketiga. Nah, Bu Rahma punya tugas untuk kalian. Bersama anggota keluargamu di rumah, buatlah sebuah bagan rantai makanan di sawah pada buku gambar kalian. Kemudian, hasilnya kalian kirim pada LKPD keempat di Google Classroom. Tugas dapat dikumpulkan maksimal 2 hari yang akan datang. Ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Apa kesimpulan kita hari ini? Nah, dalam pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Yang berikutnya, membuat karangan teks non-fiksi dengan mengembangkan sebuah pokok pikiran. Yang ketiga, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah tentang bagan rantai makanan di sawah, di mana ada padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Bu Rahma ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bu Guru mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, tetap semangat belajar dan terus jaga kesehatan kalian di rumah. Sekian Bu Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!